Kebun Selatan, Bekasi. Kabarnya pembangunan fasilitas LRT di lokasi tersebut diiringi fenomena-fenomena aneh yang sulit diterima nalar manusia. Makam keramat yang tepat berada di belakang stasiun kerap dikait-kaitkan dengan peristiwa mistis yang terjadi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Makam beliau itu kan sakti, jadi pernah juga waktu itu katanya mau digusur, tapi ternyata katanya pas lagi digusur itu nggak kelihatan makamnya, malah jadi belok. Ada dua. Kompleks makam Rawakidang adalah pemakaman umum bagi warga Jatimulya. Tak jelas kapan lokasi ini dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum. Hanya saja beberapa meter dari gerbang depan di bagian kanan nampak sebuah bangunan seperti rumah dengan 3 makam yang berderet. Makam yang usianya sudah sangat tua ini diyakini sebagai makam keramat Syekh Muhammad Diman atau Ki Buyut Diman. Bersama 2 pengawalnya yang setia, 3 makam di bagian luar adalah makam cucu dari Ki Buyut Diman. Makamnya semula berdekatan dengan Ki Buyut Diman. Namun atas petunjuk gaib dalam mimpi, makam lalu dipindahkan ke bagian luar. Kabarnya, berkat keberadaan makam Ki Buyut Diman, kompleks makam Rawakidang tidak terlacak sinyal GPS. Bukan sekali 2 kali, pengemudi ojek online dibuat bingung saat melintas di tempat ini. Coba sekarang buka aplikasi Gojek atau di sini melalui pakai alamat sini, nggak bakalan keluar. Itu hebatnya orang dulu. Itu kan dia sekelas wali, Mas. Namanya wali itu jangan pun hidupnya, tinggal namanya aja, tinggal makamnya aja dilindungi oleh Allah. Penampakan di sekitar Pohon Beringin itu perempuan, ya. Bahkan saya pernah malam-malam kesini sekitar jam 2-an itu. Beberapa orang yang minta izin, dia mau ngambil sesuatu dan pusaka dan sebagainya, nggak ada yang berhasil. Keberadaan makam keramat di Rawakidang memang tak banyak orang yang tahu. Begitupun dengan silsilah dari Ki Buyut Diman. Namun ketika proyek pembangunan LRT mengalah tidak menggusur makam, kekeramatannya menjadi diakui. Orang pun mulai berdatangan mencari pembuktian. Ketika ada perwakilan dari lembaga cagar budaya ingin melakukan pendataan dan pendokumentasian makam, keanehan pun kembali terjadi. Itu nggak mau dipublikasikan, Mas. Penampakan entitas gaib dan suara-suara aneh yang tak jelas asal-usulnya kerap meneror warga yang datang berziarah. Tak aneh jika reputasi makam Rawakidang menjadi terkenal sebagai makam angker di daerah Jatimulya. Padahal Ki Buyut Diman digambarkan sebagai sosok sederhana yang berilmu tinggi. Ia diyakini memiliki jasa dalam pengembangan Islam di daerah Bekasi. Siapakah sesungguhnya Ki Buyut Diman? Dan mengapa makamnya seakan menyimpan banyak misteri? Beliau itu berjanggut tipis, ya, janggut tipis, putih, ya kan, rambutnya sedikit agak beruban dikit, dan beliau kurus tinggi. Dan beliau juga sebagai pendekar silat. Juga pernah ada yang lihat sosok orang baju koko putih dengan memegang tongkat, itu di sekitaran makam ini. Kedengaran suara delman dari pinggiran Kalimalang itu jalan, tapi nggak ada sosoknya dan nggak ada delman. Itu sering dijumpain kayak gitu. Penampakan di sekitar Pohon Beringin itu perempuan, ya. Bahkan saya pernah malam-malam kesini sekitar jam 2-an itu. Niatnya ziarah, tapi karena kita dari pintu masuk itu nujunya melihat pohon di sana, ya, itu saya pernah lihat. Dan logika saya mikir gini, jam 2 malam perempuan mana ada di makam, kan gitu. Cuma saya nggak gubris karena tujuan saya waktu itu masuk ke dalam makam. Aku sholat asar aku menyempatkan ngaji beberapa surat misalnya. Pas aku di dalam kedengeran, wah kakak Kiki ketawa. Terus aku keluar, selesai tanya anak buah aku,
Dan ada tamu bawa anak kecil, nggak ada, Mang. Keangkeran dan kekeramatan makam Rawakidang ternyata tidak membuat sebagian orang takut. Mereka justru sengaja datang untuk melakukan ritual penarikan pusaka ampuh milik Ki Buyut Diman. Mereka melakukan ritual secara sembunyi-sembunyi di malam hari, sehingga pengurus makam sulit melarang. Kelenteng kuning itu ada sebagian ditaruh di dulu, sebagian kata orang pinter diambil. Beberapa orang yang minta izin, dia mau ngambil sesuatu dan pusaka dan sebagainya, nggak ada yang berhasil. Kalau cahaya itu, Mas, rata-rata dia berupakan pusaka ya. Ya bisa katakan keris, bisa batu ali, bisa tombak, bisa hal-hal lain. Pokoknya pusaka lah. Segala sesuatu kembali lagi kepada si pelaku. Ya, artinya si pelaku itu misalnya tujuan dia baik begini nggak tahu punya latar belakang, artinya syirik dan sebagainya. Nah itu nanti yang punya urusan itu gaib. Sebelum jadi makam, Rawakidang adalah daerah rawa-rawa dan kubangan air yang menjadi tempat kawanan rusa mencari minum. Alhasil, penduduk sempat lalu menamakannya dengan Rawakidang. Menurut cerita orang tua dulu, kedatangan Syekh Muhammad Diman atau Ki Buyut Diman di Rawakidang awalnya hanya singgah saja sebelum melanjutkan perjalanan dari Banten ke Cirebon. Entah apa alasan yang menyebabkan ia memutuskan untuk menetap dan membangun pemukiman. Dia juga sosok yang teguh, ya, maksudnya alim, istiqomah dalam mensiarkan itu juga nggak kenal waktu. Entah itu hujan, entah apa, zaman dulu ya masih berkendara itu delman kan. Ya itu mereka nggak kenal waktu. Dah waktunya mengajar, beliau mengajar. Waktunya beliau berjuang, beliau berjuang. Juga beliau mengajar hadis, yaitu hadis Sahih Bukhari. Sahih Bukhari langsung dengan kitabnya. Istrinya orang Banten. Kalau beliau ini aslinya Kuningan, cuman lama di Cirebon, artinya ikut mengelola istilahnya kerajaan Banten. Hitungannya sepupu ya, karena gini, kalau Syekh Muhammad Diman itu dari istrinya Prabu Siliwangi, dari perempuan silsilahnya Sumedang Larang. Ki Buyut Diman dikenal sebagai pribadi yang dermawan dan berwibawa. Beliau sangat peduli dengan kondisi perekonomian warga yang hidup dalam kemiskinan. Ia tak segan-segan membagikan harta bendanya untuk membantu rakyat. Tak aneh jika kemudian ia menjadi sosok panutan dengan banyak pengikut. Namun, bukan berarti perjuangan dakwah Ki Buyut Diman berlangsung mudah. Ada saja orang-orang yang tak suka dan berusaha menghentikan kiprah Ki Buyut Diman. Karena keluarga dari Kesultanan Cirebon, beliau punya jatah sendiri untuk masyarakat. Jadi hampir setiap minggunya itu beliau ngasih masyarakat miskin sumbangan, bantuan, atau itu karena memang sudah dianggarkan sama Kesultanan Cirebon. Dia sering dijebak. Mau ngajar di mana, dihadang tengah jalan. Cuma karena beliau juga bukan orang sembarangan, akhirnya selamat. Pada masa perjuangan melawan penjajah, Ki Buyut Diman melakukan perlawanan secara gerilya bersama para pemuda setempat. Untuk persenjataan, Ki Buyut Diman mengajarkan pembuatan golok dan pisau yang disamarkan dalam bengkel perawatan delman. Alhasil, ketika perang pecah, para pejuang sudah memiliki persenjataan untuk membela diri. Senjata yang beliau bikin itu dipakai untuk gerilyanya itu, untuk pasukan gerilyanya. Di antaranya, kalau di Kaliabang Nangka ada Kiai Nur Ali, ya kan? Di Jati Bening ada siapa? Di situ itu perjuangan itu disebarluaskan senjata-senjata beliau. Nah, beliau yang mengakomodasi, ya kan? Beliau juga yang mengajarkan cara membuatnya. Disebutnya kota patriot. Ya. Itu tadi masyarakatnya dahulu seperti itu. Ditambah lagi logo Kota Bekasi yang dulu, ya kalau sekarang kan bambu. Kalau logo Kota Bekasi sendiri itu golok simbolnya. Nah, itu perjuangan. Nah, itu beliaulah salah satunya.